Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ustazah harap semuanya tetap semangat belajar. Masih bersama Ustazah Irfi di pembelajaran IPA tema 5. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan simbiosis. Sebelum belajar, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Pembahasan yang pertama adalah tentang rantai makanan. Tahukah kamu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah interaksi memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Setiap ekosistem memiliki rantai makanan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh rantai makanan dari beberapa ekosistem yang berbeda. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup mempunyai peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Dalam rantai makanan berikut ini, padi berperan sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau disebut sebagai konsumen primer, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau pemakan produsen. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau disebut sebagai konsumen sekunder, yaitu hewan pemakan konsumen tingkat 1. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau disebut sebagai konsumen tersier, yaitu hewan pemakan konsumen tingkat 2. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau disebut sebagai konsumen final, yaitu hewan pemakan konsumen tingkat 3. Jamur berperan sebagai pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Hasil penguraian berupa zat-zat makanan yang dibutuhkan produsen. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang simbiosis, yaitu interaksi atau hubungan antar sesama makhluk hidup ataupun antara makhluk hidup dan lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 4, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak saja, sedangkan yang lainnya mengalami kerugian. Simbiosis amensalisme yaitu hubungan yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Namun, untuk pembelajaran kelas 5 ini, kita hanya akan membahas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Contoh simbiosis mutualisme antara lain: 1. Kupu-kupu atau lebah dan bunga. Kupu-kupu atau lebah beruntung karena mendapatkan makanan berupa nektar bunga, dan bunga beruntung karena dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu atau lebah. 2. Burung jalak dan kerbau. Burung jalak beruntung karena dapat memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, dan kerbau beruntung karena terbebas dari gangguan kutu. 3. Bakteri E. coli dan manusia. Bakteri E. coli beruntung karena mendapat sisa makanan pada usus besar, dan manusia mendapatkan keuntungan karena bakteri E. coli membantu mempercepat proses pembusukan di usus besar. 4. Burung oxpecker dan zebra. Burung oxpecker beruntung karena dapat memakan parasit atau kutu pada tubuh zebra, dan zebra mendapat keuntungan karena tubuhnya menjadi bersih. 5.
burung plover dan buaya. Burung plover beruntung karena dapat memakan sisa makanan yang menempel di mulut buaya, dan buaya mendapat keuntungan karena mulutnya menjadi bersih. 6. Kelelawar berbulu wol dan kantong semar. Kelelawar berbulu wol mendapatkan keuntungan dari kantong semar yang akan melindungi dari teriknya sinar matahari ketika tidur di pagi hari. Dan kantong semar beruntung karena mendapatkan makanan berupa nitrogen dari kotoran kelelawar yang tinggal di dalamnya. 7. Burung bangau dan kudanil. Burung bangau beruntung karena dapat memakan kutu pada tubuh kudanil, dan kudanil mendapat keuntungan karena tubuhnya menjadi bersih. 8. Ikan badut dan anemon laut. Ikan badut beruntung karena anemon laut melindungi ikan badut dari predator, dan anemon laut beruntung karena ikan badut memakan parasit yang melekat di tentakel anemon laut. 9. Bakteri Rhizobium dan akar tanaman polong-polongan. Bakteri Rhizobium beruntung karena mendapat makanan dari tanaman, dan tanaman mendapat keuntungan karena bakteri Rhizobium mengikat nitrogen di udara untuk membantu menyuburkan tanaman. 10. Semut dan kutu daun. Semut beruntung karena dapat membuat peternakan kutu daun untuk menghasilkan embun madu yang berguna bagi koloni semut. Dan kutu daun mendapat keuntungan karena semut mengatur proses pembibitan kutu daun dan melindunginya dari predator. 11. Flagellata dan rayap. Flagellata yang hidup di usus rayap beruntung karena mendapat makanan dari rayap. Dan rayap beruntung karena flagellata mengeluarkan enzim selulosa yang membantu rayap mencerna kayu. 12. Burung pelatuk atau woodpecker dan semut pohon. Burung pelatuk beruntung karena semut melindungi telur-telur burung pelatuk, dan semut pohon beruntung karena burung pelatuk melindungi semut dari predator. 13. Petani padi dan burung hantu. Petani padi beruntung karena burung hantu membantu petani membasmi hama tikus, dan burung hantu beruntung karena mendapat makanan. 14. Rafflesia arnoldi dan lalat. Rafflesia arnoldi beruntung karena dibantu penyerbukan oleh lalat, dan lalat beruntung karena dapat mencari makanan. 15. Tumbuhan dan semut rangrang. Tumbuhan beruntung karena semut rangrang melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman, dan semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan. Selanjutnya, contoh simbiosis komensalisme antara lain: 1. Ikan remora dan hiu. Ikan remora beruntung karena dapat memakan sisa makanan yang jatuh dari hiu, sementara hiu tidak mengalami kerugian. 2. Tumbuhan sirih dan tumbuhan inang. Tumbuhan sirih beruntung karena mendapat tempat untuk merambat agar mendapat sinar matahari, sementara tumbuhan inang tidak mengalami kerugian. 3. Anggrek dan pohon mangga. Anggrek beruntung karena mendapat tempat untuk merambat agar mendapat sinar matahari, sementara pohon mangga tidak mengalami kerugian. 4. Tumbuhan paku dan tumbuhan jati. Tumbuhan paku beruntung karena mendapat tempat untuk merambat agar mendapat sinar matahari, sementara tumbuhan jati tidak mengalami kerugian. 5. Udang dan mentimun laut. Udang beruntung karena mendapat makanan dari sisa makanan yang ada di sekitar mentimun laut, sementara mentimun laut tidak mengalami kerugian. 6. Ikan gobi dan bulu babi. Ikan gobi beruntung karena dapat berlindung di antara duri bulu babi yang beracun, sementara bulu babi tidak mengalami kerugian. Berikutnya, contoh simbiosis parasitisme antara lain: 1. Rafflesia arnoldi dan tumbuhan inang.
Rafflesia arnoldi beruntung karena mendapat makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena hasil fotosintesisnya diambil oleh Rafflesia. 2. Cacing pita dan manusia. Cacing pita beruntung karena dapat mengambil sari makanan manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kehilangan sari makanan yang akan digunakan sebagai energi. 3. Tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri beruntung karena menempel di tumbuhan inang untuk bertahan hidup mencari makanan, sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena kehilangan makanan. 4. Benalu dan tumbuhan inang. Benalu beruntung karena dapat mengambil air dan mineral dari tumbuhan inang, sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena kehilangan air dan mineral untuk proses fotosintesis. 5. Cacing tambang dan manusia. Cacing tambang beruntung karena mendapat makanan berupa darah yang diserap dari dalam tubuh manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kehilangan darah sehingga bisa mengalami anemia. 6. Kutu dan hewan yang ditinggali atau manusia. Kutu beruntung karena mendapat makanan dan tempat tinggal di rambut, sedangkan manusia dirugikan karena kepala terasa gatal. 7. Kutu daun dan tumbuhan. Kutu daun beruntung karena mendapat makanan berupa getah yang diserap dari tanaman, sedangkan tanaman dirugikan karena diserap oleh kutu daun. 8. Alang-alang dan tanaman produksi. Alang-alang beruntung karena mendapat air, mineral, dan cahaya matahari, sedangkan tanaman produksi dirugikan karena mendapat saingan untuk memperoleh air dan mineral, serta dirugikan karena senyawa beracun yang disebarkan oleh alang-alang. 9. Jamur panu dan manusia. Jamur panu beruntung karena mendapat tempat tinggal dan makanan dari protein pada kulit manusia, sedangkan manusia dirugikan karena menyebabkan muncul rasa gatal dan juga tidak nyaman. 10. Cacing hati dan sapi. Cacing hati beruntung karena mendapat makanan dari sapi, sedangkan sapi dirugikan karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. 11. Lalat buah dan buah. Lalat buah beruntung karena dapat bertelur dan berkembang biak di dalam buah, sedangkan buah dirugikan karena dapat membusuk. 12. Ikan pearl dan mentimun laut. Ikan pearl beruntung karena dapat memakan jaringan pernapasan dari mentimun laut, sedangkan mentimun laut dirugikan dengan adanya ikan pearl dalam tubuhnya. 13. Nyamuk dan manusia. Nyamuk beruntung karena mendapat darah dan dapat berkembang biak, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. 14. Teritip dan paus. Teritip beruntung karena memperoleh tempat tinggal dalam tubuh paus, sedangkan paus dirugikan karena adanya teritip menyebabkan rasa gatal dan rasa tidak nyaman. 15. Lintah dan organisme hidup lain. Lintah beruntung karena mendapat tempat tinggal dan juga makanan, sedangkan organisme hidup lain dirugikan karena membuatnya kekurangan darah dan bisa juga menyebabkan kematian. 16. Tikus dan petani. Tikus beruntung karena mendapat makanan padi, sedangkan petani dirugikan karena hasil panen turun. Teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang rantai makanan dan simbiosis. Semoga penjelasan ini bisa membuat kalian semakin paham. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.